bisa tampil kalau tidak melawan Jepang, ya harus tersedia melawan Arab Saudi. Itu yang diupayakan. Tapi banyak penggemar sepak bola di Indonesia juga mengharapkan ini bisa semestinya untuk tampil melawan Jepang. Nah, dengan waktu yang sangat singkat, sangat mepet ini, ya harus segera didaftarkan tuh untuk gantiin Mesilkers. Ini bukan naturalisasi terakhir, Ibu Anita Jakopagah. Ingat, ini bukan naturalisasi terakhir, Ibu. Bukan naturalisasi terakhir. Kita masih butuh striker. Ya, kita masih ada beberapa posisi yang harus kita cari. Jadi, ancaman serius bagi Jepang setelah Indonesia berhasil rekrut Ayase Yuda. Strategi Sintayong dengan senjata baru di lini depan. Keputusan Indonesia untuk menaturalisasi striker asal Jepang Ayase Yuda telah menimbulkan kehebohan besar di dunia sepak bola Asia. Langkah ini dianggap sebagai penculikan pemain yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama di lini depan timnas Jepang. Mudah-mudahan Indonesia beroleh poin ketika melawan Jepang ini. Tidak kira lah 3 poin ataupun 1 poin ya. Sama ada menang ataupun seri. Yang penting ada poin. Kalau ada Bagi Jepang, kehilangan Yuda tidak hanya melemahkan kekuatan serangan mereka, tetapi juga membawa ancaman nyata. Kini Indonesia bukan hanya memiliki striker baru, tetapi juga sosok yang memahami strategi dan kelemahan Jepang. Keberhasilan PSSI dalam menarik Yuda untuk bergabung dengan skuad Garuda melalui proses naturalisasi dianggap sebagai langkah taktis yang dapat membawa dampak besar. Di satu sisi, Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan, sementara di sisi lain, Jepang dihadapkan dengan resiko bocornya strategi, terutama ketika harus berhadapan dengan Indonesia di turnamen mendatang. Ayase Yuda, profil striker tajam yang kini jadi senjata rahasia Indonesia. Ayase Yuda bukan nama asing di dunia sepak bola Asia. Pemain berkelahiran Mito, Jepang, 28 Agustus 1998 ini memulai karirnya di Liga Utama Jepang bersama Kashima Antlers dan mencuri perhatian berkat ketajamannya di lini depan. Dengan tinggi 182 cm, kecepatan dan keahlian mencetak gol, Yuda telah membuktikan dirinya sebagai striker berkualitas yang mampu menembus pertahanan lawan. Di timnas Jepang, ia adalah salah satu opsi utama di lini serang yang menjadi andalan ketika Jepang membutuhkan gol di saat-saat krusial. Namun setelah melihat prospek baru di Indonesia, Yuda membuat keputusan mengejutkan untuk berpindah kewarganegaraan melalui jalur naturalisasi. Langkah ini memungkinkan dirinya bergabung dengan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang memiliki ambisi besar untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ancaman bagi Jepang, kebocoran strategi dan pemahaman taktik Ayase Yuda. Salah satu alasan terbesar Jepang khawatir dengan hengkangnya Yuda adalah kemampuannya memahami taktik dan kelemahan tim Jepang dari dekat. Sebagai mantan pemain Jepang yang sudah lama berlatih dan dalam sistem permainan mereka, Yuda memiliki wawasan mendalam yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempersiapkan strategi yang efektif ketika menghadapi Jepang. 1. Pahami gaya bermain Jepang. Ayase Yuda telah bermain di J-League dan menjadi bagian dari timnas Jepang, sehingga ia memahami bagaimana Jepang bermain dan pola-pola serangan yang bisa mereka gunakan. Dalam sesi latihan bersama Indonesia, Yuda dilaporkan berbagi pemahaman ini dengan pelatih dan rekan-rekan timnya. 2. Analisis kelemahan lini belakang Jepang. Menurut Yuda, meskipun Jepang terkenal dengan pertahanan yang solid, ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan, terutama di lini belakang. Pertahanan Jepang cenderung menggunakan pemain dengan postur yang tidak terlalu tinggi, yang membuat mereka rentan terhadap bola-bola udara. Selain itu, bek-bek Jepang cenderung lebih nyaman dengan situasi penguasaan bola, tetapi kerap kesulitan ketika harus menghadapi lawan yang bermain agresif dengan tekanan tinggi. 3. Eksploitasi terhadap transisi cepat. Jepang memiliki gaya bermain yang ofensif dan seringkali menekan lawan dengan serangan bertubi-tubi. Namun gaya bermain ini membuat lini belakang Jepang sering meninggalkan celah saat transisi bertahan. Yuda menyampaikan kepada pelatih Sintayong bahwa Indonesia dapat memanfaatkan momen ketika Jepang kehilangan bola dengan melakukan serangan balik cepat. Strategi Sintayong dengan kehadiran Yuda ancaman nyata bagi Jepang. Sintayong, pelatih timnas Indonesia yang dikenal dengan kecerdasannya dalam strategi, memandang kehadiran Yuda sebagai kesempatan besar untuk merumuskan taktik baru. Sintayong sebelumnya pernah menghadapi Jepang saat melatih Korea Selatan di berbagai level kompetisi. Kini memiliki senjata rahasia yang mampu memberi masukan langsung tentang bagaimana mengeksploitasi kelemahan lawan. Penerapan strategi serangan balik yang cepat. Dengan kehadiran Yuda, Sin berencana memaksimalkan strategi serangan balik cepat. Gaya permainan cepat yang diusung Sintayong akan didukung oleh Yuda yang punya pengalaman bermain dengan tempo tinggi di J-League.
Pengembangan strategi bola udara. Dengan kemampuan Yuda dalam duel udara, Indonesia kini memiliki opsi untuk memanfaatkan bola-bola mati. Jepang yang dikenal kurang optimal dalam menghadapi bola udara dapat menjadi sasaran empuk. Yuda diinstruksikan untuk sering bergerak ke kotak penalti lawan ketika Indonesia mendapat tendangan bebas atau tendangan sudut. Selain itu, dengan postur tubuh Yuda yang mendukung, ia bisa menjadi target man untuk umpan-umpan silang dari kedua sayap, menghancurkan ritme permainan Jepang. Jepang adalah tim yang sangat disiplin dan fokus pada penguasaan bola dengan umpan-umpan pendek. Mengetahui hal ini, Sintayong bersama Yuda berencana untuk bermain lebih agresif dan menekan Jepang di area pertahanan mereka. Taktik ini diharapkan dapat mengganggu alur permainan Jepang dan memaksa mereka bermain di luar pola biasa. Reaksi publik sepak bola Asia dan tekanan untuk timnas Jepang. Keputusan Yuda pindah ke warganegaraan telah menjadi berita besar di Asia. Publik Jepang merasa kehilangan pemain kunci dan melihat Indonesia sebagai ancaman yang semakin besar di kancah sepak bola Asia. Banyak media Jepang menyebut langkah ini sebagai pukulan besar bagi persiapan Jepang untuk turnamen-turnamen besar, terutama karena Yuda adalah salah satu striker yang paling konsisten. Di sisi lain, para penggemar sepak bola Indonesia menyambut Yuda dengan antusias. Mereka melihat Yuda sebagai pemain yang dapat memberi dorongan bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Masa depan timnas Jepang tanpa Yuda menyesuaikan diri dengan kehilangan. Kehilangan Yuda membuat timnas Jepang harus segera beradaptasi. Pelatih Jepang kini menghadapi tugas berat untuk menemukan pemain pengganti yang memiliki karakteristik serupa. Beberapa pemain muda mulai dirotasi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Yuda, tetapi hingga saat ini tidak ada yang bisa menggantikan dampak langsung yang Yuda berikan. Dengan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Jepang kini harus mempersiapkan diri menghadapi Indonesia yang lebih tangguh, terutama karena Indonesia kini memiliki pemahaman lebih mendalam tentang gaya bermain Jepang melalui Yuda. Beberapa pengamat sepak bola di Jepang mengakui bahwa kepergian Yuda akan menjadi tantangan besar bagi pelatih timnas dan timnya. Menutup babak baru persaingan sepak bola Asia. Kedatangan Hayase Yuda ke timnas Indonesia membuka babak baru dalam persaingan sepak bola Asia, terutama antara Indonesia dan Jepang. Di satu sisi, Indonesia memiliki tambahan kekuatan dalam diri Yuda yang tidak hanya memberikan ketajaman di lini depan, tetapi juga menawarkan wawasan strategis yang sangat berharga dalam menghadapi mantan timnya. Di sisi lain, Jepang kini harus mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keberhasilan PSSI merekrut Yuda melalui naturalisasi adalah langkah strategis yang dapat mengubah landscape sepak bola Asia. Kini para penggemar sepak bola di seluruh Asia menantikan bagaimana dinamika persaingan ini akan berkembang di lapangan.